like and subscribe. Halo, what's up geng? Welcome back to my channel. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan ditendang, mana tahu nyaman dan terus ke pelaminan. Ya, perkenalkan, nama saya Daniel MN dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mula Warman, kelas B 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi dari penyampaian materi yang kemarin yang telah saya bawakan. Linknya ada di deskripsi. Nah, kita masuk ke materi bunyi. Menurut teman-teman semua, bunyi itu apa? Nah, menurut Depdiknas tahun 2007, bunyi merupakan sesuatu yang terdengar. Jadi, ketika teman-teman mendengarkan puisi yang dibacakan, maka itulah yang disebut dengan bunyi. Dalam puisi memiliki paling sedikit dua peran, yaitu satu, puisi mempunyai peran untuk memberikan makna. Yang kedua, puisi berfungsi untuk memberikan nilai estetis. Maksudnya di mana? Agar suasana pembaca atau pendengar puisi bisa menimbulkan efek-efek tertentu dari bunyi itu tersendiri. Misalnya membawa bunyi haru, menyenangkan, terbawa ke suasana tertentu tergantung dari pendengar maupun pembaca puisi tersebut. Nah, ada macam-macam ragam bunyi pada puisi, yaitu yang pertama ragam bunyi puisi Cassaponi, yang kedua ragam bunyi puisi Eutoponi, yang ketiga ragam bunyi puisi Anatome. Dan juga ada aspek-aspek bunyi, yaitu terbagi atas aspek intern dan dua yaitu terbagi atas aspek rasional. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu irama. Apa sih yang dimaksud dengan irama itu? Irama adalah gerak yang teratur. Irama dalam bahasa asingnya adalah rythme, atau dalam bahasa Inggris yaitu rythme, dalam bahasa Prancis dan dalam bahasa Yunani yaitu reo, yang artinya riak air. Yang dimaksud riak air adalah gerak yang teratur, yang terus-menerus tidak terputus. Irama dalam bahasa adalah pergantian turun naiknya suatu suara atau nada, panjang pendeknya suatu nada, keras lembutnya suatu nada atau bunyi dengan bahasa tertentu. Nah, dalam irama sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu metrum dan ritme. Kita bahas satu-satu. Pertama, metrum. Metrum merupakan irama yang tetap, artinya pergantiannya sudah teratur pada pola tertentu atau aturan tertentu. Hal ini disebabkan oleh jumlah suku kata yang sudah tetap dan tekanan yang tetap, sehingga alur suara yang naik dan turun itu tetap saja. Yang kedua adalah ritme. Irama yang disebabkan oleh karena pergantian bunyi, tinggi rendahnya semacam teratur, tetapi tidak merupakan jumlah suku kata yang tetap, melainkan hanya menjadi gema dendam sukma penyair-penyairnya. Nah, itulah yang disebut dengan ritme, atau apa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh para penyair-penyairnya. Seperti itu teman-teman. Nah, dengan adanya irama tidak hanya membuat puisi terdengar merdu, mudah dibaca atau mudah dipahami, tetapi juga menyebabkan aliran perasaan atau pikiran tak terputus dan berkonsentrasi, sehingga menimbulkan bayangan-bayangan atau imajinasi-imajinasi yang jelas di dalam hidup. Hal ini juga membuat para pembaca bersatu dengan sajak puisi dan apa yang diungkapkan merasa dalam hati jiwa para pendengar maupun pembaca. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam berdeklamasi atau dalam membacakan puisi, irama puisi dapat tercipta dari tekanan-tekanan yang ada atau jeda atau pemberhentian suara. Dalam berdeklamasi atau dalam membacakan puisi, dan ketepatan ekspresi didapatkan dengan menggunakan tekanan pada kata. Ada tiga jenis-jenis tekanan, yaitu tekanan dinamika, tekanan nada, dan juga tekanan tempo. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah tekanan dinamika. Tekanan dinamika ialah tekanan pada kata yang terpenting menjadi sari kata atau inti kata dalam bait saja. Yang kedua adalah tekanan nada. Tekanan nada terbagi atas dua, yaitu tekanan nada tinggi dan juga tekanan nada rendah. Perasaan gerang dan riang, perasaan marah, kegarangan, dan mengeluarkan suara, sedangkan perasaan sedih itu merendah suara. Untuk menyatakan tinggi rendahnya nada bunyi diperlukan three touch, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti itu teman-teman. C. Tekanan tempo ialah tekanan lambat cepatnya pengucapan kita pada suatu suku kata atau pada kalimat tertentu. Seperti itu teman-teman.
Nah, sekian materi dari saya teman-teman mengenai bunyi dan irama. Mungkin kalau ada kekurangan atau ada teman-teman mau memberikan komen lainnya, bisa komen di kolom komentar bawah ya teman-teman. Saya pamit undur diri karena ada kata pepatah, setelah ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu semua gratis teman-teman.